Keselamatan bukan suatu hal yang diusahakan oleh manusia. Karena jelas bagaimanapun di hadapan Allah, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan secara pribadi dengan usaha sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan mentaati hukum, hanya mentaati hukum-hukum saja. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Episode Bincang Teologia hari ini kami masih dalam konten terbaru kami yaitu sharing. Dan Gideon akan kembali sharing untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, dan langsung saja saya persilahkan kepada Bro Gideon untuk sharing untuk hari ini. Silakan Bro. Ya, terima kasih Bro Eki. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudara yang mendengarkan. Pada hari ini saya ingin sharing sebuah pemahaman yang sering kali kita dengarkan, yaitu tentang hukum. Pernah tidak kita memikirkan bahwa hukum-hukum di dunia ini, khususnya hukum-hukum yang ada di negara, itu adalah hukum-hukum yang dicipta dan diadakan oleh para manusia-manusia, para leluhur sebelum kita. Tentunya sampai hari ini, jika Anda bisa lepas dari hukum itu, Anda bisa berkelakuan baik di mata negara, itu adalah suatu hal yang sangat saya apresiasi. Tapi pertanyaannya adalah, kepada siapa kita bertanggung jawab untuk kita menjaga hukum itu, kita tidak berbuat kriminal, tidak berbuat salah terhadap hukum itu. Tentunya kalau itu milik negara, maka kita bertanggung jawab pada negara. Sampai hari ini di mata negara, puji Tuhan saya tidak ada catatan kriminal. Tapi tahukah kita bahwa kehidupan kita bukan dicipta oleh peraturan-peraturan, atau hidup kita tidak dicipta oleh para leluhur kita. Hidup kita dicipta oleh Tuhan. Hukum yang terbesar adalah hukum Tuhan. Hukum pembatas hidup kita, pedoman hidup kita adalah hukum Allah. Nah, seringkali kita memaknai hukum Allah dengan hukum di dalam bangsa itu adalah sama. Meskipun kita berkata beda, tapi kita perlakukan sama. Di dalam Alkitab jelas Tuhan memberikan yang namanya Torah, yang artinya adalah hukum. Banyak orang berpikir bahwa manusia dapat hidup secara benar tanpa catatan kesalahan di hadapan Tuhan dengan melakukan anjuran-anjuran Torah. Namun sayangnya tidak ada manusia yang bisa melakukan hal itu. Kalau kita sering berpikir bahwa hukum, ya, dalil itu untuk memberi kehidupan dan keselamatan. Iya benar. Jika Anda dapat melakukannya dengan sempurna, itu jelas dapat memberikan kehidupan pada Anda. Tapi sekali lagi, kita mau jujur dengan diri kita. Allah mengajarkan untuk tidak berkata bohong. Yakinkah Anda tidak berbohong? Allah mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Yakinkah Anda sudah mengasihi orang-orang lain? Keluarga Anda dengan tulus, dengan ikhlas? Yakinkah Anda sudah mengasihi saudara-saudara, kerabat-kerabat, teman-teman itu dengan tulus? Permasalahannya tidak ada manusia yang bisa satupun mendapatkan catatan bersih di hadapan Allah. Tepat seperti yang dijelaskan oleh Paulus
dalam Paulus menjelaskan fenomena kejatuhan manusia setelah Adam berbuat dosa. Adam berbuat dosa, maka Tuhan meninggalkan dan tujuan mengajarkan manusia bahwa kehadiran Dia adalah kudus. Tempat di mana Dia hadir adalah kudus. Maka kita dapat melihat bahwa setelah Tuhan meninggalkan, kekacauan itu terjadi. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat bebas dari hukumnya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendapatkan surat bersih di hadapan hukumnya Tuhan. Maka seluruh manusia pada esensinya membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan bukan suatu hal yang diusahakan oleh manusia. Karena jelas bagaimanapun di hadapan Allah, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan secara pribadi dengan usaha sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan mentaati hukum, hanya mentaati hukum-hukum saja. Karena jelas bagaimanapun kita sebagai manusia memiliki record, kita memiliki catatan bahwa kita telah berbohong, kita waktu umur segini pernah memukul teman kita, kita waktu umur segini pernah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan berbuat itu. Lalu, kan kita bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu kan maha pengampun. Allah itu kan maha pengampun. Pasti dia menghapus catatan kita. Ingat sekali lagi, keselamatan itu tidak bisa kita usahakan. Dengan Anda melakukan ini, maka diampuni dan dihapus dosa Anda. Tidak bisa. Bagaimanapun, Tuhan telah menetapkan manusia dengan kehendak bebas. Di mana ada kehendak bebas, maka di situ ada namanya tanggung jawab. Itulah spesialnya manusia dibandingkan ciptaan lainnya. Manusia ada makhluk paling mulia di bumi ini. Dibandingkan hewan, dibandingkan tumbuhan, dibandingkan apapun, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Diberikan kehendak bebas, tapi juga kita harus ingat bahwa ada namanya tanggung jawab atau konsekuensi. Kita tidak bisa lepas dari hukum. Hukum itu menyatakan kesalahan kita. Kalau Allah mengajarkan kebenaran tidak boleh berbohong, ternyata kita dalam hidup kita nggak bisa nggak berbohong. Kita pasti berbohong. Itu harus kita sadari bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan sesuatu hal yang namanya keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dari yang kudus. Bukan dari kita. Kita jelas berdosa. Kita udah ada catatan kriminal kok di hadapan Tuhan. Kita udah ada catatan berdosa di hadapan Tuhan. Mana bisa kita menghasilkan keselamatan? Mana bisa seseorang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Itu nggak bisa. Maka di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada rancangan Tuhan menyelamatkan manusia. Janji Tuhan menyelamatkan manusia. Dan yang mana kalau nanti di dalam pembelajaran sistematikanya, nanti Anda akan menemukan harus memang pribadi kedua firman Allah yang mengambil rupa manusia, yang harus menolong manusia, memberi keselamatan kepada manusia. Kita semua sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan kita mengenal hukum, justru itu bukan menyelamatkan kita. Dengan kita mengenal hukum, itu justru menjadi suatu hal yang menyatakan kesalahan kita. Di mana nyatanya, dengan cara kita semua mengenal hukum Allah yang saya maksud ya, dengan kita mengenal hukum Allah, kita nggak akan bisa menyelamatkan diri dari hukumnya Allah. Karena pasti kita pernah melakukan itu semua.
Allah mengajarkan untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Yakin Anda tidak pernah marah dengan orang tua Anda dan berkata sia-sia, memiliki perasaan yang sia-sia dengan orang tua? Apakah ya? Kalau Tuhan mengajarkan untuk Anda yakin bahwa Anda tidak pernah memperjuangkan apapun lebih daripada Tuhan. Apakah Anda yakin bahwa Anda lebih ketar-ketir, tidak ada uang atau tidak ada waktu kepada Tuhan? Disitulah hukum menyatakan kesalahan kita. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Jadi jangan perlakukan hukum Allah seakan-akan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Justru hukum Allah membuat kita menyadari kesalahan kita dan berharap keselamatan yang daripada Tuhan. Maka Alkitab menyatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, kasih Bapa yang begitu besar, di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka dia memberikan keselamatan kepada kita. Itulah pemikiran antar natur, yaitu manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, maka jelas kita akan mengakui dan kita akan kuat dalam pengharapan bahwa kita membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu harus datangnya dari Allah, bukan dari usaha kita, bukan dari tindakan kita. Karena mau Anda sebaik-baiknya Anda berusaha, tetap pasti Anda pernah berbohong, tetap Anda pasti pernah berbuat salah, dan banyak salah. Kita bisa bebas di hadapan hukum manusia. Tapi di dalam hukumnya Allah, di hadapan hukumnya Allah, penyelidik segala sesuatu yang mengetahui luar dan dalamnya manusia, yang mengetahui tindakan dan hati manusia, yang mengetahui pikiran manusia, tidak ada satupun yang bebas daripada Tuhan. Maka itu keyakinan Kristen adalah keyakinan yang berkodrat dan pengharapan kepada keselamatan daripada yang suci dan mulia dan kudus, yaitu harus Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada kami sebagai manusia, sehingga kami dapat mendapat pembenaran daripadanya. Dan setelah pembenaran itu kami berpengharapan untuk kami dituntun, dibimbing untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah dan kodrat yang Allah telah ciptakan sebagai manusia. Maka itu jelas sekali bahwa penting di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukan hanya sekedar kata-kata. Allah begitu mengasihi kita. Tapi di situ ada dalam pemikiran yang sangat dalam. Pernyataan yang sangat dalam. Bagaimana kita bisa berpengharapan kepada Yesus Kristus. Karena kita menyadari di hadapan hukum dunia memang Anda dapat berkelakuan baik dan bersih, tidak kriminal. Tapi di hadapan hukumnya Allah, jangan harap Anda mengakui Anda adalah orang bersih. Maka itu kita semua tidak bisa membasuh dan membersihkan diri kita sendiri. Harus Tuhan yang membersihkan dan membasuh diri kita sendiri. Maka itu jelas dikatakan bahwa Yesus setelah melakukan karya penebusan, karya penyucian, karya pembenaran untuk kita, maka dia akan membasuh kita dengan api dan roh, yang mana itu memiliki arti kita akan disucikan hidupnya dan mengalami penyucian secara progresif semakin hari semakin belajar. Jadi fokus lokus sharing pada hari ini adalah kesadaran hati kita sangat penting sekali untuk memahami bahwa hukum Allah adalah menyatakan kesalahan kita, bukan memberikan Anda keselamatan. Karena kita tidak mampu melakukan hukum Allah secara sempurna. Bisa tidak selamat, ya harus, tapi harus melakukan dengan sempurna.
Selama ada catatan, ada noda. Demikian sharing hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih bro untuk sharing hari ini dan untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bertanya terkait sharing hari ini, Bapak Ibu boleh tulis pada kolom komentar yang ada. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bro Dion untuk sharing yang luar biasa untuk hari ini. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa untuk share video ini. Dan juga jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.